Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Afifah Khairia, NPM 034, Laila Agustina, NPM 035, dan Marta Tiana, NPM 038, akan mempresentasikan materi mengenai seleksi proses dan tata letak fasilitas. Perkenalkan, nama saya Marta Tiana, NPM 038. Saya akan membawakan materi mengenai seleksi proses. Seleksi proses mengacu pada memutuskan cara mengatur produksi barang dan jasa. Seleksi proses memiliki dampak yang besar pada perencanaan kapasitas, tata letak fasilitas, peralatan, serta desain sistem kerja. Bagaimana cara organisasi melakukan seleksi proses yang ditentukan melalui strategi proses organisasi? Aspek-aspek pentingnya meliputi yang pertama yaitu intensitas modal, merupakan gabungan peralatan dan tenaga kerja yang akan digunakan oleh organisasi. Yang kedua yaitu fleksibilitas proses, sejauh mana sistem-sistem dapat disesuaikan dengan perubahan dalam kebutuhan pemrosesan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan desain produk dan jasa, perubahan volume yang diproses, dan perubahan teknologi. Teknologi dan inovasi teknologi seringkali memiliki pengaruh besar pada organisasi bisnis. Inovasi teknologi mengacu pada penemuan dan pengembangan produk, jasa, atau yang baru atau yang diperbaiki untuk menghasilkan produk, jasa, atau proses tersebut. Teknologi mengacu pada aplikasi penemuan ilmiah dalam pengembangan dan perbaikan barang dan jasa dan atau proses yang menghasilkan barang dan jasa. Ada berbagai jenis teknologi. Yang pertama yaitu teknologi produk dan jasa, merupakan penemuan serta pengembangan produk dan jasa baru. Yang kedua yaitu teknologi proses, meliputi metode, prosedur, serta peralatan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan menyediakan jasa. Yang ketiga yaitu teknologi informasi atau IT, merupakan ilmu dan penggunaan komputer serta peralatan elektronik untuk menyimpan, memproses, dan mengirim informasi. Teknologi sebagai keunggulan kompetitif. Kemajuan teknologi dalam produk bisa menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, seperti cepat untuk memasarkan produknya, seringkali membantu untuk meningkatkan pangsa pasar serta menghasilkan laba yang cukup besar. Contoh-contohnya meliputi kamera digital, radio, dan satelit. Kemajuan teknologi dalam proses juga bisa menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, seperti peningkatan mutu, penurunan biaya, peningkatan produktivitas, dan perluasan kemampuan pemrosesan. Contoh-contohnya yaitu televisi dengan resolusi tinggi, perbankan dalam jaringan, serta sistem pencarian informasi. Seleksi proses. Ada 5 jenis proses. Yang pertama yaitu sesuai pesanan atau job shop. Proses produksi sesuai pesanan biasanya beroperasi dalam skala relatif kecil. Proses ini digunakan ketika akan dibutuhkan barang atau jasa dalam jumlah kecil dengan banyak variasi. Yang kedua yaitu partaian atau batch. Proses partaian digunakan saat diinginkan barang atau jasa dalam jumlah sedang dan dapat menangani variasi sedang dalam produk dan jasa. Peralatan pada produksi partaian tidak perlu sama fleksibelnya dengan peralatan dalam proses sesuai pesanan, tetapi proses partaian masih terputus-putus. Yang ketiga yaitu berulang-ulang atau repetitif. Ketika kita membutuhkan barang atau jasa lebih terstandardisasi dalam jumlah lebih besar, kita menggunakan pemrosesan berulang-ulang. Output terstandardisasi berarti kita hanya membutuhkan peralatan yang sedikit fleksibel. Yang keempat yaitu terus-menerus atau continuous. Ketika kita menginginkan output sangat terstandardisasi dalam jumlah seragaman sangat besar, kita menggunakan sistem terus-menerus. Sistem ini hampir tidak memiliki variasi output, sehingga peralatan tidak perlu fleksibel. Yang kelima yaitu proyek atau project. Digunakan untuk pekerjaan tidak rutin dengan serangkaian tujuan unik yang harus dicapai dalam kerangka waktu terbatas. Analisis penilaian produk dan jasa. Analisis penilaian produk atau jasa atau produk or service profiling dapat digunakan untuk menghindari setiap ketidakseragaman dengan mengidentifikasi dimensi utama produk atau jasa dan kemudian memilih proses yang sesuai.
Otomatisasi. Otomatisasi atau automation adalah penggunaan mesin yang memiliki penginderaan dan alat pengendalian, sehingga memungkinkannya untuk beroperasi secara otomatis. Ada 3 jenis otomatisasi. Yang pertama yaitu otomatisasi tetap. Otomatisasi tetap terkadang disebut sebagai otomatisasi jenis Detroit, menggunakan biaya yang besar, peralatan terspesialisasi untuk operasi dengan urutan yang tetap. Yang kedua yaitu otomatisasi terprogram. Otomatisasi terprogram melibatkan penggunaan biaya yang besar, peralatan dengan tujuan umum yang dikendalikan oleh program komputer yang menyediakan urutan operasi dan perincian khusus mengenai setiap operasi. Yang ketiga yaitu otomatisasi fleksibel. Otomatisasi fleksibel menggunakan peralatan yang lebih disesuaikan daripada otomatisasi terprogram. Perbedaan utama otomatisasi terprogram dan fleksibel yaitu otomatisasi fleksibel memerlukan waktu pengalihan yang kurang signifikan. Strategi operasi merupakan suatu strategi fungsional yang harus berpedoman pada strategi bisnis agar dapat menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan-keputusan operasi. Terdiri dari 4 komponen, yaitu misi, tujuan, kemampuan khusus, dan kebijakan. Ada beberapa faktor yang mendorong perlunya strategi operasi. Yang pertama yaitu dorongan oleh keinginan untuk menekan biaya atau efisiensi dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, melemahnya bargaining position dalam menghadapi supplier bahan baku, suku cadang, dan atau komponen. Yang ketiga yaitu saingan semakin kuat dalam pemasaran produk yang sama. Dan yang keempat, ketiadaan tenaga profesional untuk bidang keahlian tertentu dalam menciptakan kemampuan khusus. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Marta. Pertama, perkenalkan nama saya Afifah Khairiyah, NPM 0034. Di sini saya akan menjelaskan tata letak fasilitas. Tata letak mengacu pada susunan departemen, pusat pekerjaan, serta peralatan dengan penekanan khusus pada gerakan kerja, pelanggan, atau bahan baku melalui sistem. Keputusan tata letak penting karena 3 alasan dasar, yaitu yang pertama, keputusan tata letak memerlukan investasi dalam uang dan upaya yang besar. Kedua, keputusan tata letak melibatkan komitmen jangka panjang sehingga membuat kesalahan sulit diatasi. Ketiga, keputusan tata letak memiliki dampak penting terhadap biaya dan efisiensi operasi. Tujuan dasar dari desain tata letak adalah mempermudah kelancaran aliran kerja, bahan baku, serta informasi melalui sistem. Kebutuhan perencanaan tata letak muncul dalam proses mendesain fasilitas baru dan mendesain ulang fasilitas yang ada. Di sini ada tujuan-tujuan pendukung yang biasanya meliputi hal-hal berikut. 1. Mempermudah pencapaian mutu produk atau jasa. 2. Menggunakan tenaga kerja dan ruang secara efisien. 3. Menghindari kemacetan. 4. Memperkecil penanganan biaya bahan baku. 5. Menghapus pergerakan tenaga kerja atau bahan baku yang diperlukan. 3 jenis tata letak dasar adalah proses, produk, dan posisi tepat. Tata letak produk paling kondusif untuk pemrosesan berulang-ulang, sedangkan tata letak proses digunakan untuk pemrosesan terputus-putus, dan tata letak posisi tetap digunakan ketika proyek memerlukan tata letak. Yang pertama, di sini ada pemrosesan berulang-ulang tata letak produk. Tata letak produk atau product layout digunakan untuk mencapai aliran barang atau pelanggan dalam jumlah besar dengan lancar dan cepat melalui sistem. Hal ini dapat terjadi apabila barang atau jasa sangat terstandarisasi sehingga memungkinkan pemrosesan berulang-ulang sangat terstandarisasi. Keunggulan utama dari tata letak produk yaitu 1. Tingkat output lebih besar. 2. Biaya per unit rendah karena volume yang besar.
3. Spesialisasi tenaga kerja, sehingga mengurangi biaya dan waktu pelatihan serta mengakibatkan rentan supervisi yang luas. 4. Biaya penanganan bahan baku per unit rendah. Penanganan bahan baku yang disederhanakan karena unitnya mengikuti urutan operasi yang sama. Pemanfaatan tenaga kerja dan peralatan yang tinggi. Lalu di sini ada kekurangan utama dari tata letak produk. Yang pertama, pembagian kerja yang intensif biasanya menimbulkan kebosanan. 2. Tenaga kerja yang kurang terampil mungkin menunjukkan bahwa mereka kurang tertarik memelihara peralatan atau mutu output. 3. Sistem tidak cukup fleksibel dalam merespon perubahan jumlah output atau perubahan desain produk. 4. Sistem sangat dihentikan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan atau tidak ada kelebihan peralatan karena stasiun kerja sangat saling tergantung. Lalu untuk tata letak berbentuk U, yaitu walaupun lini produksi sederhana dapat memiliki daya tarik intuitif, lini berbentuk U memiliki sejumlah keuntungan, sehingga layak dipertimbangkan. Salah satu kerugian dari lini sederhana adalah panjang, sehingga mengganggu lintas perjalanan tenaga kerja dan kendaraan. Jika bahan baku masuk ke pabrik pada titik yang sama, ketika produk jadi meninggalkan titik tersebut, lini berbentuk U memperkecil penanganan bahan baku. Yang kedua, ada pemrosesan tidak berulang-ulang tata letak proses. Tata letak proses atau proses layout didesain bagi objek atau menyediakan jasa yang melibatkan variasi kebutuhan pemrosesan. Variasi pekerjaan yang diproses seringkali memerlukan penyesuaian terhadap peralatan. Hal ini menyebabkan aliran pekerjaan terputus-putus yang disebut pemrosesan berputus-putus atau intermittent processing. Di sini ada keuntungan dan kerugian tata letak proses. Untuk keuntungan dari tata letak proses meliputi hal-hal 1. Sistem ini dapat menangani berbagai kebutuhan pemrosesan. 2. Sistem ini tidak terlalu rentan dalam kegagalan peralatan. 3. Tata letak tersebut memungkinkan untuk menggunakan sistem insentif individu. 4. Peralatan dengan tujuan umum seringkali lebih murah daripada peralatan khusus. Untuk kerugian dari tata letak proses meliputi hal-hal 1. Biaya persediaan dalam proses dapat besar jika proses partaian digunakan dalam sistem produksi. 2. Rute dan penjadwalan terus-menerus menimbulkan tantangan. 3. Penanganan bahan baku rendah dan tidak efisien. 4. Tingkat pemanfaatan bahan baku rendah. Yang ketiga, tata letak posisi tetap. Tata letak posisi tetap atau fixed position layout yaitu objek yang dikerjakan tetap, tidak bergerak, dan tenaga kerja, bahan baku, serta peralatan dipindahkan sesuai kebutuhan. Tata letak posisi tetap digunakan dalam proyek konstruksi besar seperti bangunan, pembangkit tenaga listrik, dan bendungan. Yang keempat, tata letak kombinasi. Terdapat 3 jenis tata letak dasar adalah model yang ideal yang dapat diubah untuk memenuhi kebutuhan dari situasi tertentu. Misalnya, tata letak toko serba ada pada dasarnya adalah tata letak proses, tapi ditemukan juga bahwa sebagian besar menggunakan perangkat penanganan bahan baku jalur tetap seperti alat pembawa barang berjenis gunungan di gudang dan alat pembawa barang berjenis sabuk di kasir. Selain itu, alat pembawa barang sering ditemui pada aktivitas pertanian dan konstruksi.
Yang kelima, tata letak seluler. Produksi seluler atau cellular production adalah jenis tata letak yang mana stasiun kerja dikelompokkan ke dalam apa yang disebut sel. Pengelompokannya ditentukan berdasarkan operasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan serangkaian objek serupa. Pada dasarnya, sel-sel ini menjadi versi kecil dari tata letak produk. Sel-sel ini tidak memiliki gerakan bagian yang dapat dibawa antar mesin, atau bisa memiliki garis alur yang dihubungkan dengan alat pembawa barang. Beberapa teknik mempermudah desain tata letak seluler yang efektif. 2 diantaranya yaitu 1. Pertukaran 1 menit atau single minute exchange of D atau biasa disebut SMED. Memungkinkan organisasi mengubah mesin atau proses secara cepat menghasilkan beberapa produk yang berbeda tetapi sama. Yang kedua, peralatan berukuran tepat seringkali lebih kecil dari peralatan yang digunakan dalam tata letak proses tradisional dan dapat dipindahkan dengan mudah, sehingga bisa dibentuk ulang menjadi tata letak seluler yang berbeda di lokasi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada teknologi kelompok. Strategi desain produk dan proses dikenal sebagai teknologi kelompok atau grup teknologi dan mencakup pengidentifikasian objek-objek yang memiliki kesamaan pada karakteristik desain atau karakteristik produk, serta mengkelompokkannya menjadi keluarga bagian. 3 metode utama untuk mencapai tujuan ini adalah pemeriksaan visual, data produksi, serta analisis aliran produksi. Yang keenam, sistem produksi fleksibel. Sekelompok mesin yang mencakup pengawasan pengendalian komputer, penanganan bahan baku otomatis, serta robot atau peralatan pemrosesan terotomatisasi lainnya. Sistem produksi fleksibel menawarkan biaya tenaga kerja yang menurun dan mutu lebih konsisten. Salah satu keterbatasannya adalah bahwa jenis ini dapat menangani berbagai bagian dengan kisaran yang relatif sempit, sehingga sistem ini harus digunakan untuk keluarga dari bagian-bagian yang serupa, yang kesemuanya memerlukan mesin serupa. Yang terakhir ada tata letak jasa. Banyak organisasi jasa memakai tata letak proses karena kebutuhan pemrosesan pelanggan yang bervariasi. Organisasi jasa tersebut meliputi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, pusat pelayanan, pasar swalayan, toko serba, dan perusahaan retail lainnya. Tidak seperti tata letak produksi, tata letak jasa secara estetika harus sama menyenangkan dengan tata letak fungsional. Untuk yang pertama, gudang dan tata letak penyimpanan. Desain fasilitas penyimpanan menyatakan serangkaian faktor berbeda dari desain tata letak pabrik. Kedua, tata letak retail untuk mengarahkan desain tata letak produksi yang seringkali berkaitan dengan meminimalkan biaya dan aliran produk. Ketiga, tata letak kantor mengalami transformasi ketika aliran pekerjaan tulis-menulis diganti meningkatnya penggunaan komunikasi elektronik. Perkenalkan, saya Laila Agustina, NPM 035, akan melanjutkan membahas tentang mendesain tata letak produk keseimbangan lintas. Sasaran tata letak produk adalah mengatur tenaga kerja atau mesin dalam urutan operasi yang dilakukan. Urutan disebut sebagai lini produksi atau lini perakitan. Lini berkisaran dari lini cukup singkat, hanya dengan beberapa operasi, sampai lini panjang yang memiliki sejumlah besar operasi. Contoh lini panjang adalah lini perakitan mobil.
Keseimbangan lintas adalah proses pemutusan bagaimana memberikan tugas ke stasiun kerja. Sasaran keseimbangan lintas adalah menghasilkan pengelompokan tugas, seperti kebutuhan waktu yang kira-kira sama. Hambatan utama untuk mencapai lini yang benar-benar seimbang adalah sulit untuk membentuk rangkaian pekerjaan yang memiliki jangka waktu yang sama. Di sini ada 4 penyebab. Yang pertama, kita tidak layak untuk menggabungkan aktivitas tertentu ke rangkaian yang sama. Yang kedua, yaitu perbedaan keputusan, peralatan atau aktivitas tidak sesuai. Misalnya resiko pencemaran cat dari pengemplasan. Yang ketiga, yaitu perbedaan antara lamanya tugas yang tidak dapat dikuasai, tidak selalu bisa diatasi melalui pengelompokan tugas. Yang keempat, yaitu rangkaian teknologi yang diperlukan dapat menghalangi kombinasi tugas yang diinginkan. Di dalam waktu siklus menjadi faktor penentu utama. Waktu siklus yaitu waktu maksimum yang diperolehkan pada staf stasiun kerja untuk menjalankan tugas yang diberikan sebelum pekerjaan terus berjalan. Waktu siklus juga menentukan tingkat output dari lini. Misalnya, jika waktu siklusnya adalah 2 menit, unit akan datang dari ujung lini sebanyak 1 unit setiap 2 menit. Di sini ada beberapa rumus. Yang pertama, untuk menghitung tingkat output, rumusnya yaitu waktu operasi per hari dibagi waktu siklus. Yang kedua yaitu menghitung waktu siklus. Rumusnya yaitu waktu operasi per hari dibagi tingkat output yang diinginkan. Untuk yang ketiga, menentukan kebutuhan jumlah stasiun minimum teoritis untuk menyediakan tingkat output khusus. Rumusnya yaitu N-min artinya jumlah stasiun minimum teoritis, yaitu sigma T dibagi waktu siklus. Sigma T berarti jumlah waktu tugas. Diagram prioritas yaitu alat yang sangat bermanfaat dalam keseimbangan lintas. Diagram prioritas secara visual menggambarkan tugas yang akan dilakukan bersama persyaratan yang berurutan, yaitu perintah yang mana tugas harus dijalankan. Diagram ini dibaca dari kiri ke kanan, sehingga tugas awal berada di sebelah kiri dan tugas akhir berada di sebelah kanan. Di sini ada 2 ukuran efektivitas yang banyak digunakan, yaitu yang pertama presentasi waktu menganggur lini. Terkadang disebut dengan penundaan seimbang. Rumus presentasi waktu menganggur sebagai berikut. Waktu menganggur persiklusan dibagi N aktual kali waktu siklus dikali 100. N aktual itu jumlah aktual stasiun kerja. Yang kedua yaitu rumus efisiensi lini sebagai berikut. 100% dikurangi presentasi waktu menganggur. Panduan untuk keseimbangan lintasan. Meskipun heuritis tidak menjamin solusi terbaik maupun solusi bagus untuk masalah keseimbangan lintasan, heuritis menyediakan panduan untuk mengembangkan solusi. Panduan ini dapat berguna untuk menerapkan beberapa heuritis yang berbeda pada masalah yang sama dan mengambil solusi terbaik. Waktu menganggur paling sedikit di luar pendekatan yang dikembangkan. Untuk faktor-faktor lain, keseimbangan lintasan menyajikan pendekatan relatif mudah untuk memperkira lini yang seimbang. Mengembangkan rencana yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan lintasan mungkin juga memerlukan pertimbangan faktor manusia serta peralatan dan keterbatasan ruang. Untuk pendekatan-pendekatan lain, ada sejumlah pendekatan lain yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai kelancaran aliran produksi. Salah satu pendekatan adalah menggunakan stasiun kerja paralel. Pendekatan ini berguna untuk operasi macet sehingga tidak akan mengganggu aliran produk ketika bergerak ke bawah lini.
Mendesain tata letak proses. Masalah utama dalam mendesain tata letak proses mencakup penentuan posisi relatif dari berbagai departemen yang terlibat. Sebagian besar masalah tata letak hanya meliputi satu lokasi, bukan berbagai lokasi, dan menghadapi kombinasi unik faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan pendekatan terstandardisasi. Konsekuensinya, tata letak ini memerlukan desain yang disesuaikan. Kendala utama untuk tata letak departemen yang paling efisien adalah jumlah besar tugas yang mungkin ada. Untuk ukuran efektivitas, salah satu keuntungan dari tata letak proses adalah kemampuannya memenuhi berbagai kebutuhan pemrosesan. Untuk kebutuhan informasi, di sini ada 6 yang memerlukan desain tata letak proses. Yang pertama yaitu daftar departemen atau pusat pekerjaan yang akan ditata, dimensi yang diperkirakan, dan dimensi bangunan atau bangunan yang akan ditempati departemen. Untuk yang kedua yaitu proyeksi aliran pekerjaan di masa mendatang antara berbagai pusat pekerjaan. Yang ketiga yaitu jarak antar lokasi dan biaya per unit dari jarak untuk memindahkan beban antar lokasi. Yang keempat, jumlah uang yang akan diinvestasikan pada tata letak. Yang kelima, daftar setiap pertimbangan khusus. Misalnya, operasi yang harus saling berdekatan atau operasi yang harus dipisahkan. Untuk yang keenam yaitu lokasi kegunaan utama, titik akses dan keluar, galangan kapal muatan, dan lain-lain pada bangunan yang ada. Untuk memperkecil biaya transportasi atau jarak, sasaran paling umum mendesain tata letak proses adalah meminimalkan biaya transportasi atau jarak tempuh. Dalam kasus seperti ini, dapat sangat berguna masing-masing lokasi dan menunjukkan aliran pekerjaan aktual atau proyeksi antara masing-masing pasangan. Untuk peringkat keeratan, mendapatkan keterbatasan yaitu memusatkan hanya pada satu tujuan, sedangkan banyak situasi melibatkan berbagai kriteria. Di sini ada 6 saran rincian dari Card. Yang pertama yaitu menggunakan peralatan atau fasilitas yang sama. Yang kedua yaitu berbagai karyawan atau catatan yang sama. Yang ketiga yaitu urutan aliran pekerjaan. Yang keempat adalah kemudahan komunikasi. Yang kelima yaitu kondisi yang membahayakan atau tidak menyenangkan. Yang keenam yaitu pekerjaan serupa yang dilakukan. Penilaian dari pendekatan peringkat adalah pendekatan tersebut memperolehkan penggunaan berbagai tujuan dan input subjektif. Keterbatasan terkait dengan penggunaan subjektif secara umum. Pendekatan ini tidak tepat dan tidak dapat diandalkan. Untuk analisis komputer, ukuran dan kerumitan masalah tata letak proses telah menyebabkan perkembangan sejumlah paket komputerisasi. Keuntungannya nyata, analisis masalah tata letak berkomputerisasi adalah kemampuan untuk menangani masalah besar dan mempertimbangkan banyak alternatif tata letak yang berbeda. Namun dengan demikian, dalam beberapa kasus, hasil analisis komputer memerlukan pedoman penyesuaian tambahan sebelum dapat digunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.